Tahun 1930-an, di Florida, ada kasus yang bukan cuma aneh, tapi juga bakal bikin kamu ngerasa merinding, jijik, dan gak masuk akal. Ada seorang pria tua, terobsesi sama perempuan muda yang udah meninggal. Dia gak cuma menyimpan jenazahnya di rumah, tapi juga tidur bareng mayat itu selama bertahun-tahun. Bahkan ya, dia sampai ngerawat tubuh itu seolah-olah masih hidup. Dipakein baju, didandanin, disemprotin parfum, dan lebih dari itu. Ini bukan film horor, ini beneran kejadian nyata, dan pelakunya seorang pria bernama Karl Tanzler. Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel ini. Di sini kita bakal ngebahas kisah-kisah nyata tentang sisi gelap manusia. Mulai dari kasus kriminal, obsesi nggak wajar, sampai kejadian yang rasanya kayak nggak masuk logika manusia biasa. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sekarang kita masuk ke kisah lengkap dari Karl Tanzler. Karl Tanzler lahir tanggal 8 Februari tahun 1877 di Dresden, Jerman. Nama lengkapnya Georg Tanzler, tapi dia lebih dikenal dengan nama Karl Tanzler dan Karl von Cosel. Dari kecil, Karl emang udah dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri. Tapi bukan berarti dia nggak cerdas. Justru, dia punya ketertarikan yang kuat sama dunia sains, terutama soal kesehatan dan teknologi medis. Hal menarik tentang Karl muncul waktu dia udah mulai dewasa. Dia sering cerita ke orang-orang kalau dia pernah didatangi roh leluhurnya, seorang wanita bangsawan dari masa lalu, yang menunjukkan wujud wanita muda, berambut hitam, berkulit eksotis, yang katanya itu adalah cinta sejatinya yang ditakdirkan buat Karl Tanzler. Di titik ini, banyak yang anggap Karl udah mulai agak aneh, tapi belum ada yang terlalu mempermasalahkan, karena waktu itu orang-orang masih nganggap dia cuma suka hal-hal berbau spiritual atau supranatural aja. Terus di awal tahun 1900-an, Karl tuh sempat tinggal di Australia. Di sana dia kerja sebagai teknisi dan ilmuwan. Bahkan dia sempat ngerjain proyek ilmiah waktu Perang Dunia I. Tapi saat perang pecah, dia ditahan di kamp interniran sama pemerintah Inggris karena dia warga Jerman. Di sana, dia juga makin mengembangkan teori-teori aneh tentang ilmu pengawetan tubuh dan penciptaan hidup abadi. Jadi, obsesi dia soal kematian dan keabadian udah mulai kelihatan dari sana. Tapi setelah perang selesai, dia dibebasin dan dipulangkan lagi ke Jerman. Terus, tahun 1926, Karl pindah ke Florida, Amerika Serikat. Di sana, dia kerja di Marine Hospital di Key West sebagai teknisi radiologi. Disinilah semuanya mulai makin gak beres. Dia tinggal di Xavier Hills, Florida, bareng istrinya, Doris Lever, dan 2 anaknya. Tapi hubungan rumah tangganya nggak begitu harmonis. Karl pergi dari rumah, dan pada akhirnya dia ninggalin istrinya gitu aja tanpa perceraian resmi. Lalu di tahun 1927, dia pindah ke Key West, Florida. Disinilah semua hal mulai berubah. Tahun 1930, Karl Tanzler yang waktu itu berusia 50-an kerja sebagai teknisi radiologi di Marine Hospital Key West. Di rumah sakit itulah dia pertama kali ketemu sama Maria Elena Milagro de Hoyos, atau lebih dikenal sebagai Elena Hoyos. Elena masih muda banget, baru berusia 21 tahun. Dia berasal dari keluarga imigran Kuba yang cukup dikenal di kota itu. Elena dikenal cantik, berkulit eksotis, rambut hitam panjang, dan punya pesona yang bikin banyak pria di sekitarnya jatuh hati. Tapi, Elena bukan datang ke rumah sakit untuk kerja. Dia jadi pasien, karena dia divonis menderita tuberkulosis, penyakit paru-paru yang waktu itu belum ada obatnya. Dan banyak orang yang kena tuberkulosis pada waktu itu, biasanya nggak bertahan lama. Begitu Karl ngelihat Elena untuk pertama kalinya, dia tuh langsung yakin kalau Elena sosok perempuan yang dimaksudkan leluhurnya beberapa tahun lalu. Sejak saat itulah, Karl langsung terobsesi sama Elena. Dia bukan cuma jadi teknisi yang bantu proses ronsen Elena, tapi mulai ikut campur dalam pengobatan Elena. Padahal dia bukan dokter. Dia bawa alat-alat medis sendiri dari rumah, campur-campur ramuan aneh, bahkan ngasih obat eksperimen buat Elena.
Semua itu dia lakukan setelah pihak rumah sakit menyerah dengan penyakit yang diderita oleh Elena. Carl juga sering ngasih hadiah ke Elena, mulai dari perhiasan, pakaian, sampai parfum. Tapi yang perlu dicatat, obsesi Carl ini sepihak. Elena sendiri nggak pernah balas perasaan Carl. Sebelumnya, Elena tuh udah pernah nikah, tapi suaminya pergi gitu aja setelah Elena mengalami keguguran. Di tengah kondisi fisiknya yang makin lemah, Elena nggak punya banyak pilihan selain nerima tawaran pengobatan dari Carl. Tapi itu bukan berarti dia nerima perasaan Carl. Sayangnya, semua usaha Carl buat nyembuhin Elena gagal. Di tahun 1931, Elena meninggal dunia di usia 22 tahun. Keluarganya tentu aja sedih banget, tapi bukan cuma keluarganya yang sedih. Buat Carl, ini bukan sekedar kehilangan. Buat dia, dunianya runtuh setelah Elena meninggal dunia. Carl belum siap ngelepas Elena, dan disinilah ceritanya mulai makin aneh. Dia nawarin diri buat biayain semua pemakaman Elena, mulai dari peti mati sampai pembangunan makam. Keluarga Elena yang udah ngerasa terbantu dari awal, nerima tawaran itu. Tapi Carl punya rencana sendiri. Dia bangun makam untuk Elena, bukan di kuburan biasa, tapi dalam bentuk mausoleum pribadi yang khusus untuk jenazah Elena. Yang lebih aneh lagi, cuma Carl yang menyimpan kunci mausoleum itu. Setiap malam dia datang, kadang berjam-jam dia di dalam sana. Duduk diam, ngobrol, nyanyi-nyanyi buat mayat Elena. Kadang juga bawa bunga atau semprotan parfum buat ngelindungin tubuh Elena dari pembusukan. Orang-orang mulai curiga karena Carl tuh sering banget beli parfum perempuan, beli bunga, padahal dia cuma tinggal sendirian. Apalagi dia sering banget masuk ke mausoleum jenazah Elena. Tapi nggak ada yang nyangka kalau Carl bakal ngelakuin sesuatu yang lebih gila dari itu. Jadi setelah 2 tahun rutin datang ke mausoleum Elena hampir setiap malam, Carl akhirnya ngelakuin hal yang benar-benar nggak masuk akal. Tahun 1933, diam-diam dia mencuri jenazah Elena dari makam. Mayatnya dia bawa ke rumahnya sendiri, yang waktu itu dia tinggal sendirian di pinggiran Key West. Nggak ada yang tahu pasti gimana caranya dia bisa nyelundupin mayat tanpa ketahuan. Tapi ya berhasil aja. Mayat Elena yang udah mulai busuk, dia rawat dengan caranya sendiri. Ini bagian yang disturbing banget. Bayangin, Carl tinggal bareng mayat itu selama lebih kurang 7 tahun. Setiap hari, dia berusaha mempertahankan kondisi tubuh Elena biar nggak rusak. Dia ngelapisin kulit Elena dengan lilin dan kain sutra yang dia rendam pakai formalin. Rambut yang rontok dia ganti dengan wig. Bola mata asli Elena yang udah rusak, Carl ganti pakai mata mainan. Tulangnya yang rapuh, dia sambung lagi pakai kawat dan lem. Hidungnya yang udah bolong, dia bentuk ulang pakai kapas. Dan untuk ngebentuk tubuh Elena supaya tetap utuh, dia juga isi rongga dadanya pakai kain dan busa. Semua dia lakuin sendiri, tanpa alat medis profesional. Cuma berdasarkan obsesi dan imajinasi. Tapi yang paling disturbing, Carl membuat lubang di bagian genital Elena. Kemungkinan dia melakukan hubungan seksual dengan mayat tersebut. Tapi ini memang bagian yang sempat diperdebatkan secara forensik. Karena saat ditangkap, kondisi tubuh Elena udah rusak banget dan sulit dipastikan. Yang jelas, Carl mengaku tidur sekasur dengan jenazah itu. Dia gantiin bajunya tiap hari, dia ajak makan malam, bahkan diajak duduk nonton di ruang tamu. Dia benar-benar nganggap Elena masih hidup dan dia suaminya. Keluarga Elena awalnya udah curiga. Mereka ngerasa makam Elena udah lama nggak kerawat. Dan mereka mulai dengar desas-desus dari tetangga Carl yang bilang kalau mereka pernah ngeliat Carl dansa sama boneka besar seukuran manusia dewasa. Akhirnya, sekitar tahun 1940, adik perempuan Elena, Florinda Hoyos, datanglah ke rumah Carl. Dan saat itulah semuanya terbongkar. Saat ngelihat dari jendela, Florinda kaget setengah mati. Karena di dalam rumah Carl, dia ngelihat ada tubuh perempuan kayak mumi yang dipakein gaun, duduk di kursi, dan jelas-jelas bukan sekedar boneka. Dia langsung lapor polisi saat itu juga. Waktu polisi datang dan gerbek rumah Carl, mereka sama syoknya. Mereka menemukan boneka yang ternyata mayat Elena, lengkap dengan semua peralatan aneka buat mempertahankan tubuh Elena. Mayat Elena langsung dibawa untuk pemeriksaan forensik.
Hasilnya memperkuat kecurigaan kalau Carl tinggal bersama mayat manusia asli dan kemungkinan melakukan nekrofilia. Saat polisi bawa mayat Elena keluar dari rumah Carl, berita ini jadi langsung menyebar luas. Media lokal dan nasional ngebahasnya besar-besaran. Karena kasus ini heboh banget, pihak rumah duka dan Lopez Funeral Home akhirnya memajang jenazah Elena agar bisa dilihat publik. Karena nggak sedikit orang yang meragukan kasus ini. Dan yang datang bukan cuma puluhan atau ratusan orang. Dalam beberapa hari aja ya, hampir 7.000 orang membadati rumah duka. Antre panjang buat ngeliat langsung jasad perempuan muda yang jadi korban obsesi gila Carl Tanzler. Semuanya didorong rasa penasaran setelah membaca pemberitaan media yang sensasional. Orang-orang waktu itu benar-benar penasaran sama cerita Carl dan Elena. Banyak yang berharap Carl dihukum seberat-beratnya karena udah melanggar batas moral dan hukum. Tapi Carl nggak pernah masuk penjara karena perbuatannya. Alasannya sederhana tapi bikin geleng-geleng kepala. Masa berlaku hukumannya udah kadaluarsa. Jadi meskipun Carl dikenai tuduhan mencuri mayat karena secara hukum dia mengambil tubuh Elena tanpa izin, tindakan itu terjadi selama lebih dari 7 tahun sebelumnya. Dan di Florida pada waktu itu, kejahatan kayak gitu ada batas waktu penuntutan. Karena udah lewat, kasusnya nggak bisa lagi diproses secara hukum. Carl tuh sempat ditahan sebentar dan diperiksa kejiwaannya. Tapi hasil evaluasi menunjukkan kalau dia dianggap waras. Jadi nggak ada dasar untuk menahannya lebih lama. Dan karena hukum nggak bisa menyentuhnya lagi, Carl pun akhirnya dibebaskan. Ironisnya, sebagian masyarakat saat itu malah bersimpati ke Carl Tanzler. Banyak nih yang anggap tindakannya sebagai bentuk cinta sejati yang ekstrim, bukan perbuatan kriminal. Media bahkan ikut meromantisasi ceritanya, seolah-olah Carl cuma orang tua kesepian yang terlalu cinta sama perempuan muda yang gak bisa dia miliki saat masih hidup. Setelah dibebaskan, Carl udah kayak selebriti dadakan. Banyak nih surat yang masuk dari perempuan-perempuan yang entahlah, mungkin ngerasa iba atau tertarik sama si Carl. Bahkan, dia tuh sempat diwawancari di majalah dan media. Dia juga nulis tentang kisahnya sendiri dalam buku berjudul The Secret of Elena's Tomb yang diterbitkan tahun 1947. Di dalam tulisan itu, Carl menceritakan versinya sendiri tentang cinta abadi ke Elena Hoyos. Dia mencoba membenarkan semua yang dia lakuin sebagai bentuk cinta suci dan pengabdian, bukan obsesi atau penyimpangan. Sementara itu, mayat Elena dikuburkan kembali. Lokasi makamnya dirahasiakan sampai sekarang, biar nggak ada lagi yang mencoba mengganggu ketenangan Elena. Dan untuk menghindari kalau-kalau Carl nekat mengulangi perbuatannya. Setelah semua kejadian ini, Carl hidup dalam kesepian. Dia pindah ke Pasco County, Florida, dan tinggal di rumah kecil. Di sana, dia menulis memoir dan hidup dengan kenangan soal Elena. Tapi ada satu hal yang bikin ceritanya makin absurd. Beberapa tahun kemudian, waktu Carl meninggal tahun 1952, mayatnya ditemukan di rumahnya. Dan di sebelahnya, ada boneka mirip Elena yang dia buat lagi sendiri. Seolah dia tetap gak mau berpisah sama cinta sejatinya sampai akhir hayat. Cerita Carl Tanzler ini bukan cuma soal cinta buta. Ini kisah tentang obsesi yang berubah jadi kegilaan, tentang gimana seseorang bisa terjebak dalam fantasinya sendiri, sampai kehilangan batas antara nyata dan delusi. Buat sebagian orang, Carl itu cuma pria tua yang terlalu cinta. Tapi buat sebagian besar lainnya, dan buat kamu yang udah dengar cerita ini sampai akhir, dia adalah gambaran nyata dari sisi gelap manusia. Sisi yang kalau nggak dikontrol bisa berakhir tragis, bahkan mengerikan. Jadi itu dia kisah lengkap Carl Tanzler. Gimana menurut kamu? Apakah ini kisah cinta ekstrim atau gangguan jiwa yang gak pernah ditangani? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan kasus berikutnya. Makasih udah nemenin sampai akhir. Stay safe, stay curious.